Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian strategis mengenai penerapan bisnis intelligence pada perusahaan plastik manufacturer cup minuman untuk pengambilan keputusan berbasis data. Mari kita cermati kondisi industri pada saat ini pada slide berikut ini. Pertumbuhan tren bisnis F&B seperti kopi kekinian, boba, dan waralaba teh membawa lonjakan permintaan kemasan cup plastik yang sangat masif. Ditambah lagi terjadi pergeseran perilaku konsumen digital di mana transaksi grosir dan eceran kini banyak bergerak melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, maupun kanal business to business marketplace. Namun pertemuan pesat ini melahirkan tantangan utama, yaitu ledakan volume data transaksi yang sangat besar, kompleks, dan terpisah-pisah di berbagai sistem atau data silo. Tanpa bisnis intelligence, data transaksi ini hanya akan menjadi data mentah yang menumpuk. Akibatnya, manajemen risiko salah memprediksi stok, memicu biaya pengiriman yang membengkak, dan lambat dalam pengambilan keputusan pemasaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya merancang alur diagram arsitektur bisnis intelligence yang independen dan terintegrasi, sebagaimana terlihat dalam slide berikut ini. Alur kerjanya dibagi menjadi 5 tahapan utama, yakni yang pertama data source, 2 ETL pipeline, 3 data warehouse, 4 BI dashboard, dan 5 pengambilan keputusan. Saya jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu data source. Data source ini kita bisa menarik data transaksi mentah dari berbagai pintu, mulai dari API e-commerce, marketplace, sistem ERP aplikasi dan stok gudang, point of sales distributor, hingga sistem GPS logistik armada. Terus yang kedua, ETL pipeline atau Extract Transformation Load Pipeline. Ini adalah proses pembersihan data. Di tahap ekstrak, data ditarik secara otomatis. Di tahap transform, dilakukan cleansing data, misalnya menyatukan format SKU produk yang berbeda-beda dari berbagai e-commerce agar seragam. Lalu data di-load secara berkala ke pusat data. Tahap ketiga, ini data warehouse. Di data warehouse ini, data disimpan dalam data warehouse terpusat dengan pemodelan dimensional atau star scale. Tabel fakta transaksi dihubungkan secara efisien dengan tabel dimensi produk, dimensi waktu, dimensi pelanggan, dan dimensi mode pengirim. Tahap keempat, tahap BI Dashboard Engine menggunakan tool visualisasi seperti Power BI atau Tableau untuk mengolah data dimensional tersebut menjadi dashboard interaktif yang otomatis diperbarui secara real-time. Lalu di tahap kelima, pengambilan keputusan strategis, data yang telah divisualisasikan akan menjadi dasar bagi jajaran manajemen untuk mengeksekusi strategi pemasaran, produksi, dan juga logistik. Dengan alur ini, perusahaan memiliki single source of truth, sehingga seluruh departemen mengambil keputusan berdasarkan angka dan fakta yang sama. Karena ketika satu data dan satu definisi, keputusan yang lain akan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, saya akan paparkan mengenai 5 modul pelaporan visual utama. Jadi ada laporan tahunan, kinerja produk, pendapatan dan penjualan, segmen pelanggan, dan juga efektivitas pengiriman. Jadi kita pertama akan bahas mengenai laporan tahunan eksekutif atau laporan tahunan. Di sini eh, telah divisualisasikan data terkait pendapatan tahunan atau revenue. Di sini by year on year ada peningkatan 18,5% dari tahun 2025 dengan margin laba 24,8% di Q4 puncak revenue-nya. Di sini divisualisasikan di sini membantu direksi untuk bisa memutuskan alokasi belanja modal tahun depan seperti keputusan menambah pabrik baru atau investasi mesin cetak modern. Jadi dari sekian laporan tahunan eksekutif yang sudah disampaikan bisa disimpulkan keputusan strategisnya apakah bagaimana perusahaan akan dibawa ke depan gitu.
Atau bisa juga untuk dari tim produksi dapat mengoptimalkan jadwal perawatan cetakan atau mau fokus memproduksi harian, bestsellernya seperti apa, dan menghapus SKU Cup yang tidak menguntungkan. Di sini laporan kinerja produk. Hmm, Di laporan kinerja produk di sini, sebenarnya tim produksi dapat mengetahui kalau ternyata ada beberapa varian-varian yang ternyata tidak diterima secara luas di pasar atau kurang atau sepi peminat, sehingga dari tim produksi dapat mengecot atau meningkatkan produksi dari yang disukai masyarakat atau sering dipesan oleh konsumen. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas laporan yang ketiga, yakni pendapatan dan penjualan tahunan. Di sini mungkin tim atau direksi yang akan bisa melihat atau bisa mempergunakannya adalah tim pemasaran, sehingga mereka dapat menyesuaikan alokasi anggaran iklan digital, memberikan diskon grosir otomatis pada saat musim high season and F&B, dan menentukan strategi penetapan harganya nanti kemudian. Nah, di sini ada tren pendapatan dan penjualan 18,5% dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2026. Selanjutnya, terkait dengan segmen pelanggan kita ada tiga. Ada franchise UMKM, distributor B2B atau business to business, large chain brands, atau ini terkait dengan brand-brand besar. Mungkin di sini eh, manajemen dapat merancang program loyalitas untuk jaringan waralaba besar, memberikan skema kredit pembelian bagi agen terpercaya, serta retargeting otomatis bagi pembeli UMKM eceran. Di slide berikutnya ini, kita akan lihat efektivitas moda pengiriman atau laporan efektivitas moda pengiriman. Di dalam laporan ini, apabila ternyata kita ketahui produk cup plastik bervolume besar namun ringan, sehingga biaya pengiriman sangat mempengaruhi margin keuntungan. Jadi, produk cup plastik ini ringan tapi volumenya besar, itu akan mempengaruhi terkait dengan pengirimannya. Sehingga biaya pengiriman sangat mempengaruhi nantinya ketika margin keuntungan kita hitung. Jadi mungkin keputusannya yang bisa dihasilkan atas data yang tersaji di sini, efektivitas moda pengiriman, mungkin diefektivitaskan terkait penggunaan armada truk internal perusahaan untuk utilitas maksimal, sedangkan pengiriman keluar kota nantinya bisa dialihkan ke ekspedisi 3PL terbaik. Sedangkan selain itu kita juga bisa mengevaluasi vendor dan kemasan atau mengganti vendor 3PL yang memiliki angka kerusakan barang tinggi dan memperkuat struktur karton luar kemasan. Selain itu, kita juga perlu untuk penentuan hub distribusi, membuka gudang baru atau gudang hub transit di kota-kota dengan konsentrasi pemasaran terbanyak berdasarkan peta. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ada matriks pengambilan keputusan untuk laporan dari kinerja produk. Kita bisa eh, lebih melihat ke turnover rate, defect rate, sehingga aksi strategis kita dalam mengoptimalkan jadwal mesin dan inventory mode. Selainnya, lalu saya akan jabarkan terkait roadmap dan proyeksi dampak ROI atau return of investment. Pada bulan 1 sampai bulan pertama sampai dengan bulan kedua, kita bisa eh, maaf, ketika roadmap ini dijalankan atau implementasi bisnis intelijen ini kita sudah bagi dalam 3 tahap, nantinya kita akan buat tahapnya dalam 2 bulan sekali. Diawali dengan integrasi data dan ETL, dilanjutkan pengembangan 5 dashboard tadi, visual, dan diakhiri dengan pelatihan tim and governance. Nah, proyeksi ROI atau return of investment dari penerapan sistem BI ini adalah pertama akan adanya penurunan biaya logistik atau biaya kirim di situ menjadi sebesar 18% penurunannya. Terus yang kedua adalah penurunan cacat produksi atau scrap rate itu minus 25%.
dan juga kecepatan pengambilan keputusan strategis meningkat hingga 3 kali lebih cepat, atau respon pasarnya 3 kali lebih cepat. Jadi bulan 1 dan 2 kita akan melakukan integrasi data dan ETL, terus bulan 3 dan 4 kita mulai mengembangkan 5 dashboard visual yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga bulan kelima dan 6 kita akan melatih atau training manajemen dan eksekusi keputusannya kayak gitu. Sehingga nantinya sebagai kesimpulan, penerapan bisnis intelligence bukan sekedar membuat grafik-grafik yang cantik tadi, melainkan membangun fondasi keputusan berbasis data yang mengubah data transaksi kompleks menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian atas saya. Apabila ada salah dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.